Halo teman-teman, perkenalkan saya Putu Aribawo. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tentang Customer Relationship Management, di mana pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui mind map. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sampaikan terkait dengan Customer Relationship Management. Ada beberapa hal di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal terkait dengan Customer Relationship Management. Nah, yang pertama adalah pengertian dari Customer Relationship Management. Yang kedua, terkait dengan tujuan CRM, nah, Customer Relationship Management dalam bisnis. Selanjutnya adalah fungsi dari CRM. Selanjutnya ada manfaat dari Customer Relationship Management. Selanjutnya ada komponen dalam Customer Relationship Management. Selanjutnya tahapan dalam Customer Relationship Management. Dan yang terakhir adalah solusi software Customer Relationship Management. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, diawali dengan pengertian terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman, yang saya tampilkan dalam mind map ini merupakan ringkasan dari artikel yang saya dapatkan di internet. Untuk artikel aslinya, linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, kita mulai saja terkait dengan pengertian CRM. Nah, di sini dikatakan CRM adalah sebuah strategi bisnis yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. CRM membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta menjaga hubungan baik dengan mereka. Dalam implementasinya, CRM dapat melibatkan berbagai macam teknologi dan proses bisnis seperti pengumpulan data pelanggan, analisis data, manajemen penjualan, manajemen layanan pelanggan, serta komunikasi dan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai channel seperti email, telepon, atau media sosial. Dengan menggunakan sistem CRM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui upselling dan cross-selling, dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi untuk CRM menjadi semakin penting dan memainkan peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan strategi bisnis perusahaan. Nah, yang dapat saya tekankan mengenai pengertian CRM pada kali ini adalah di strategi bisnis yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan interaksi, ya, di bagian kata interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi kata kunci yang saya dapat di sini adalah terkait dengan mengoptimalkan interaksi antar perusahaan dengan pelanggan. Nah, kurang lebih itu pengertian dari Customer Relationship Management. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari Customer Relationship Management. Oke. Nah, di sini ada beberapa tujuan terkait dengan Customer Relationship Management. Yang pertama, dijelaskan di sini meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi tujuan dari hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan sebenarnya untuk meningkatkan profit dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai. Nah, nilai tambah ya, yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, apa sih yang disebut upselling dan cross-selling? Bagaimana sih mempertahankan pelanggan? Nah, itu akan kita bahas di kedepannya. Nanti kita akan singgung terkait hal itu juga di video ini.
Oke. Selanjutnya, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Nah, di sini kita perlu juga mengumpulkan informasi dari pelanggan ya teman-teman. Nah, jadi setelah informasi terkumpul nanti kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Oke. Ya, tujuan yang terakhir yang disampaikan di sini adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Nah, itu beberapa tujuan dari Customer Relationship Management. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi dari Customer Relationship Management. Oke. Nah, di sini disampaikan Customer Relationship Management adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi dan hubungan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya. Fungsi utama dari Customer Relationship Management adalah untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan memperbaiki pengalaman pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, di sini ada beberapa juga contoh fungsi utama dari Customer Relationship Management. Oke, ya. Yang pertama ada memantau interaksi, dengan pelanggan, mengelola informasi pelanggan, analisis data pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi itu terkait dengan fungsinya, mari kita bahas satu persatu. Fungsi yang pertama adalah membantu perusahaan, yang di sini saya sampaikan memantau interaksi dengan pelanggan. Jadi, Customer Relationship Management itu membantu perusahaan dalam memantau setiap interaksi dengan pelanggan, termasuk aktivitas pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Jadi, bisa dipantau dengan CRM, semua hal itu. Dengan memantau interaksi tersebut, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta memberikan respons yang cepat dan efektif. Nah, sebenarnya kita mengumpulkan data pelanggan itu tujuan salah satunya juga agar kita mendapatkan preferensi pelanggan itu. Yang nanti setelah kita mengumpulkan bisa memberikan respon yang cepat dan efektif kepada pelanggan. Nah, itu terkait dengan memantau interaksi dengan pelanggan. Oke. Yang selanjutnya, mengelola informasi pelanggan. Customer Relationship Management membantu perusahaan dalam mengelola informasi pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, dan informasi kontak. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pelanggan, serta melakukan personalisasi dalam interaksi dengan pelanggan. Nah, dari kita membaca riwayat pembelian, preferensi, dan juga informasi kontak, kita juga lebih mudah untuk menawarkan atau melakukan personalisasi dalam interaksi dengan pelanggan terkait dengan produk-produk atau jasa yang kita tawarkan nanti. Selanjutnya ada analisis data pelanggan. Nah, Customer Relationship Management membantu perusahaan dalam melakukan analisis data pelanggan seperti tren pembelian, perilaku, dan preferensi pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru dalam pasar serta memperbaiki strategi pemasaran dan penjualan. Ya, jadi dari analisis tersebut kita banyak bisa dari informasi analisis data pelanggan sebenarnya kita bisa banyak menentukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan selanjutnya dari segi mengidentifikasi peluang baru dalam pasar, strategi pemasaran, dan juga lain sebagainya. Oke, yang terakhir meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kenapa bisa meningkatkan efisiensi operasional? Di sini dijelaskan, Customer Relationship Management itu juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan
mengotomatisasi ya. Di sini kata kuncinya dengan mengotomatisasi beberapa tugas administratif seperti pengarsipan dan pemrosesan pesanan. Ya. Dengan menggunakan CRM dengan baik tentunya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, ini outputnya sehingga dapat memperbaiki reputasi perusahaan dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Jadi, kenapa bisa lebih meningkatkan efisiensi ya? Karena beberapa operasional itu bisa diotomatisasi ya, menggunakan sistem itu beberapa fungsi dari CRM. Nah, yang selanjutnya manfaat CRM dalam bisnis. Nah, apa sih manfaat CRM itu? Customer Relationship Management dalam bisnis. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Nah, yang pertama ada mendorong loyalitas pelanggan. Itu manfaat yang pertama. Mengurangi biaya. Nah, tadi juga sudah disampaikan efisiensi. Ya, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market. Nah, apa sih itu time to market? Nanti kita bahas. Selanjutnya peningkatan pendapatan. Nah, itu manfaatnya ketika kita melaksanakan CRM dalam bisnis kita. Mari kita bahas satu persatu. Oke, mendorong layanan pelanggan. Kenapa bisa disebut demikian? Karena CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Jadi, informasi ini sebenarnya kembali lagi saya sampaikan untuk memuaskan pelanggan itu sendiri, untuk melayani pelanggan itu sendiri karena kita tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tawarkan tanpa pelanggan itu memberitahu secara langsung gitu. Kita bisa menganalisis dari tingkah laku pelanggan tersebut. Nah, jika pelanggan itu sudah nyaman terkait dengan pelayanan kita, maka dari itu loyalitas pelanggan itu bisa terbangun dengan perusahaan kita. Itu. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya. Oke. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus, serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan terperinci dengan baik dan tidak terbuang percuma, yang berujung pada pengurangan biaya. Nah, jadi ini kata kuncinya yang bisa saya tangkap di sini adalah memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat. Nah, jadi masing-masing pelanggan itu kan mempunyai karakteristik. Nah, jika karakteristik masing-masing pelanggan itu sudah kita ketahui, maka kita bisa menawarkan hal yang spesifik. Misalnya dari skema pelanggan itu kita bisa baca bahwa pelanggan itu sedang mencari alat-alat masak misalnya. Berarti pelanggan tersebut tertarik dengan alat-alat masak. Kalau misalnya kita perusahaan dagang yang bergelut di bidang itu, ya kita bisa tawarkan memang alat masak yang spesifik yang sesuai dengan yang diharapkan pelanggan kita. Gitu. Jadi itu dapat mengurangi biaya karena promosi kita bisa lebih efektif dan tepat sasaran tentunya. Nah, selanjutnya meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Nah, kembali lagi ke efisiensi. Nah, selanjutnya adalah peningkatan time to market. Nah,
Apa sih yang dimaksud peningkatan time to market? Jadi, penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Nah, jadi CRM ini dapat mengetahui apa sih tren saat ini gitu. Kalau misalnya tren saat ini sudah terlihat, maka dari itu perusahaan secepat mungkin akan mempromosikan barang yang tren pada saat itu ke pelanggan gitu. Jadinya dari segi kecepatan kita bisa lebih cepat untuk merekomendasikan sesuatu karena berdasarkan apa yang tren pada saat itu. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya adalah peningkatan pendapatan. Sebenarnya ini muara dari semua yang sudah disampaikan, kalau misalnya efektif, efisien, dan juga up to date informasi yang kita berikan. Nah, pasti ujung-ujungnya adalah tujuan perusahaan yang meningkatkan pendapatan, kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu peningkatan pendapatan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan komponen dalam CRM. Nah, apa sih komponen-komponen dalam Customer Relationship Management? Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada tiga komponen dalam CRM. Yang pertama adalah pelanggan, kedua hubungan, terakhir adalah manajemen. Nah, siapa sih yang disebut pelanggan dalam hal ini? Nah, di sini dijelaskan semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun maintenance. Jadi, pelanggan ini walaupun dia belum pernah berbelanja atau memanfaatkan jasa kita, tapi dirasa itu adalah target market suatu perusahaan itu bisa disebut pelanggan juga. Karena kita akan harapkan atau targetkan yang berminat dengan produk atau jasa kita, kita akan tawarkan. Makanya di sini disebut dengan pihak yang akan. Berarti memang target marketnya ada gitu. Misalnya kembali lagi perusahaan panci misalnya. Ya target marketnya pasti ibu rumah tangga ataupun restoran-restoran kecil gitu yang menggunakan alat-alat panci. Walaupun belum pernah menggunakan jasa kita, mereka juga disebut pelanggan juga dalam hal ini dari tiga komponen ini seperti itu. Oke, komponen yang kedua setelah pelanggan adalah hubungan. Nah, hubungan apa sih yang dimaksud pada hal ini? Saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Jadi, jika ingin membangun hubungan, pelanggan sudah ada. Jika ingin membangun hubungan dengan pelanggan, ditekankan, maka dibutuhkan suatu komunikasi dua arah. Tidak hanya perusahaan saja yang memberi informasi, tapi diharapkan juga calon pelanggan atau pelanggan itu sendiri juga bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita sebagai perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Jadi nggak diharapkan di sini nggak hanya ketika memanfaatkan jasa atau membeli barang kita, nggak hanya sekali itu saja, tapi kita menjaga hubungan juga dengan pelanggan agar terjadinya kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Oke, nah komponen selanjutnya yang terakhir adalah manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Jadi jelas ya yang di sini disampaikan ada tiga komponen ini. Pelanggan, bagaimana sih yang disebut pelanggan. Nah, hubungan bagaimana kita mengelola hubungan itu. Manajemen dari segi pengelolaan dan peningkatan hubungan terhadap pelanggan.
Jadi ketiga hal ini harus dipenuhi agar customer relationship management itu dapat bermanfaat dengan baik, dengan optimal seperti itu. Oke, saya kira itu cukup terkait dengan komponen CRM. Selanjutnya adalah tahapan dalam customer relationship management. Apa sih tahapan-tahapannya? Oke, di sini dijelaskan ada 1, 2, dan 3. Ada 3 tahapan dalam CRM. Yang tahapan pertama adalah memperoleh pelanggan baru. Nah, memperoleh pelanggan baru. Ini tahapan yang pertama. Di sini jelaskan bahwa memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat membeli produk tertentu yang dibutuhkan. Nah, ini cara pertama untuk memperoleh pelanggan ya di awal. Berikan kenyamanan saat membeli produk. Seperti merespon keinginan pelanggan dengan cepat maupun memberikan ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Jadi hati-hati sekali terkait dengan pelanggan pertama jika kita ingin memperoleh pelanggan. Jadi kenyamanan pelanggan itu yang utama. Selanjutnya adalah melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberikan kesan awal yang baik untuk pelanggan. Sebab hal ini sangat mempengaruhi pilihan terhadap pelanggan. Tujuan tahapan ini yaitu menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang memuaskan pada pelanggan. Jadi kata kuncinya adalah itu, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk memperoleh pelanggan itu utamakan menawarkan produk dengan baik, lalu pelayanan yang memuaskan. Itu dulu yang pertama jika kita ingin memperoleh pelanggan baru. Nah, tahapan yang kedua adalah menambah nilai pelanggan. Apa sih yang disebut menambah nilai pelanggan? Nah, perusahaan harus dapat nih, di sini dijelaskan perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan para pelanggannya melalui mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. Adapun meningkatkan hubungan pada pelanggan sendiri bisa ditingkatkan melalui beberapa cara. Nah, di sini menambah nilai adalah mempererat lagi hubungan dengan pelanggan ya. Nah, caranya adalah di sini dijelaskan upselling yang tadi sempat disinggung di awal. Apa sih upselling itu? Nah, upselling adalah menawarkan produk yang sama namun memiliki kualitas lebih baik. Nah, itu kualitas lebih baik. Di sini juga dijelaskan cross selling, yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Nah, contohnya misalnya sekarang kan tren penggunaan energi hijau ya, energi terbarukan. Misalnya ada jenis kompor listrik versi 1 misalnya. Nah, setelahnya terbitlah kompor listrik yang versi 2. Jadi kan versi 2 itu kan merupakan upgrade dari versi yang pertama, terutama itu barangnya lebih baik dengan yang versi pertama karena menggunakan teknologi yang lebih baru. Nah, itu yang coba kita tawarkan karena ada barang kualitas lebih baik, yang lebih bagus, yang up to date, kita tawarkan juga dengan pengguna. Itu contoh upselling. Nah, cross sellingnya contohnya adalah kita tawarkan juga barang pelengkap. Nah, barang pelengkap ketika berhasil misalnya menjual kompor listrik versi 2 ataupun sudah punya sebelumnya, kita coba tawarkan panci atau teflon misalnya. Kita itu tawarkan karena itu berhubungan juga, mungkin ada versi terbaru dan lain sebagainya, itu merupakan barang pelengkap dari barang yang pertama tadi. Nah, hal yang seperti itu disebut cross selling. Oke, nah itu terkait dengan menambahkan nilai. Yang selanjutnya, nah mempertahankan pelanggan atau retain. Nah, yang tadi itu memperoleh pelanggan,
setelahnya ada menambahkan nilai pada pelanggan. Nah, setelah menambahkan nilai, kita juga harus mempertahankan pelanggan itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini bisa dengan cara memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan terjaga. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Bisa juga dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan, seperti melayani ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan demi peningkatan pelayanan. Nah, seperti yang tadi disinggung juga, komunikasinya dua arah ya teman-teman. Jadi tidak hanya dari pihak perusahaan yang gencar promosi, tetapi menutup diri terkait dengan masukan pelanggan atau kritikan. Ataupun juga pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang sebenarnya itu bisa menguntungkan perusahaan tetapi diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Oke, nah itu ketiga hal mengenai tahapan dalam CRM, jadi harus dilalui sebenarnya semuanya agar CRM itu dapat membantu perusahaan secara optimal. Oke. Yang terakhir, kita bahas terkait dengan solusi software CRM. Oke. Nah, di artikel ini merekomendasikan satu aplikasi CRM untuk solusi CRM dengan harga terjangkau di Indonesia. Dapat mencoba menggunakan kontak solusi software cloud, CRM, dan call center di Indonesia. Nah, katanya kontak ini, aplikasi ini dapat diintegrasikan ke call center sehingga menjadi sistem terintegrasi yang lebih baik dari telemarketing sampai ke agen lapangan, dari telemarketing ke agen lapangan. Oke. Selain itu, Anda juga dapat membantu proses dari pre-sales, lead management, customer and survey management, sehingga ke post-sales, service and project management. Samping itu, kontak juga sudah mendukung aplikasi di Android dan iOS via App Store dan Play Store, sehingga memudahkan agen lapangan untuk mengoperasikannya. Nah, mari kita coba untuk melihat ya aplikasi ini apakah komponen-komponen dalam CRM itu sudah terakomodir dalam aplikasi kontak yang direkomendasikan tersebut. Kita ingat kembali bahwa komponen itu ada 3, tentang pelanggan, hubungan, dan manajemen, sehingga nanti diharapkan CRM itu dapat membantu perusahaan secara optimal. Oke, saya coba buka websitenya. Nah, di sini ya teman-teman ada kontak menggunakan key kontak.com. Nah, saya langsung saja menuju ke fitur. Yang pertama terkait dengan pelanggan, apakah terakomodasi aplikasi ini terkait dengan 3 komponen tersebut. Di sini ada aplikasi Omnichannel, Sales CRM, WhatsApp API, Cloud Call Center, aplikasi CRM, Customer Service, Instagram API, AI Chatbot WhatsApp. Nah, kita bisa lihat terkait dengan pelayanan terhadap pelanggan bisa melalui customer service. Nah, di sini sudah customer service, WhatsApp API juga bisa, Instagram API juga bisa terkait dengan promosi dan penawaran produk. Jadi kebutuhan customer sudah terakomodir di sini ya. Itu. Nah, pelanggan sudah, yang selanjutnya adalah hubungan. Kembali lagi komunikasi dua arah. Nah, dibutuhkan komunikasi dua arah di hubungan tersebut agar memberikan kepuasan jangka panjang. Nah, itu poinnya. Kembali lagi ke fitur, yang manakah fitur yang mengakomodir hal itu?
Di sini juga bisa customer service, call center juga bisa. Saya rasa sales juga bisa. Nah, untuk hubungan dengan pelanggan aplikasi pun juga bisa. Ini aplikasi Omni Channel-nya ini, pengelolaan layanan pesan all in one. Oke, hubungan pelanggan sudah. Yang terakhir, manajemen. Untuk memanajerial semua itu, apakah aplikasi ini sudah mengakomodir hal itu? Mari kita cek. Di sini saya rasa juga masuk, fitur ini bisa dimanfaatkan untuk pelacakan deal, tiket, dan tugas komprehensif. Sales juga, lacak tim sales, KPI, order dan tugas real time. Ya. Oke, saya rasa 1, 2, 3. Ketiga hal ini sudah mengakomodir dari tingkat manajerial CRM itu sendiri. Oke, jadi saya rasa aplikasi yang direkomendasikan di sini sudah memenuhi dari ketiga komponen Customer Relationship Management. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada salah penyampaian atau salah informasi yang saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap itu semua bisa didiskusikan nanti di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Saya akhiri video ini.